Ketika saya marah pada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, saya juga harus marah pada Rizwan Syahipar. Kalau mau damai, ngapain ada lawyer? Datang aja ke Solo selesai. Bahkan sejak 30 April 2025 yang lalu, datang ke Solo selesai barang ini. Tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk melegitimasi sikap Rizwan mengajukan restoratif justice. Kecuali apa? Cari aman sendiri. Kami dapat info kemungkinan ada perubahan BAP sehingga dituangkan. Sehingga apa? Kalau dituangkan BAP kan berarti dia secara terbuka dalam konteks perjuangan ini pasang badan untuk Jokowi untuk melawan Roy dan temannya sendiri. Ini kan lebih picik. Saya tegaskan, Kang Darman, sampai hari ini klien-klien kami yang lain, saya tidak sebutkan namanya, itu tetap terus digoda agar datang dan berdamai ke Solo. Masih gencar terus sampai hari ini. Kami terasa ya sebenarnya sejak Saudara Rizwan itu mencoba menunjuk kuasa hukum baru, yang memang sejak awal kuasa hukum tersebut, saya sebut Jahmanda Girsang, itu sudah punya visi itu cincai atau ingin damai gitu. Nah justru Kubu Raffi sejak awal memang bernarasi tentang perdamaian, bahkan terakhir kan minta permohonan SP3. Nah dari sisi itu memang kita nggak mungkin bersatu, titik tolak perubahan sikap Saudara Rizwan Syahipar Hasholan tidak lepas dari manuver kubu Jokowi yang belakangan melaporkan Saudara RHS ini, Rizwan Hasholan Syahipar, ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2 S3 Yamaguchi di Jepang, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian. Ketika Jokowi habis jatuh, maka seluruh yang menopang pada diri Jokowi, yang bersandar pada Jokowi, itu akan hilang. Target politik yang penting, visi politik. Karena dia tidak sedang bicara dia bicara juga anaknya, bicara 2009. Kalau dia dihimpit terus dengan ijazah palsu, apalagi sampai terbukti di pengadilan ijazahnya palsu, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, di bulan puasa ini, selain kita menjalankan sesuatu yang setiap tahun kita lakukan, tetapi dalam banyak hal pada bulan puasa kali ini kita berkali-kali dikejutkan. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan serangan pengecut yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Dan baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan satu persoalan dalam negeri yang selama ini kita yakini tengah berjalan dengan lancar, tiba-tiba kemudian terjadi sesuatu. Hal itu, kalau harus saya realkan adalah ada sebuah video pernyataan atau video statement dari Pak Rizwan Hasholan Syahipar yang di dalamnya selain kemudian meminta maaf kepada mantan Presiden Joko Widodo, Pak Rizwan juga mengakui ada kesalahan dalam penelitian dan kesimpulan yang dia lakukan sebelumnya tentang ijazah Joko Widodo. Tentu saja ini membuat kita terkejut karena Rizwan adalah salah satu dari 8 orang, dan dari 8 orang itu mengerucut pada 3 orang yang dipandang publik sebagai 3 orang di garda depan dalam persoalan katakan saja kasus ijazah palsunya Pak Jokowi, yakni Roy Suryo, Rizwan Hasholan, dan Dr. Tifa. Kita ingin mencoba untuk memperbincangkan ini, kalau bisa kita menggali sampai pada titik-titik yang memungkinkan kita menggalinya dan tidak menyentuh sisi personal yang mungkin agak rikuh kita lakukan di bulan puasa ini. Untuk itu telah hadir bersama kita semua Mas Ahmad Kozinuddin, salah satu dari tim pembela dalam kasus ini. Terima kasih Mas Ahmad. Sama-sama Kang Darsa. Mas, ini kalau kalau dalam kompetisi idol itu kan ada tereliminasi gitu ya. Betul. Ini setelah bawa koper. Iya. Setelah Bang Egy sama Pak Damai Hari Lubis kemarin bawa koper dan balik kanan,
tiba-tiba hari ini, maksudnya dalam beberapa hari kemarin kita dikejutkan karena Mas Rizwan Hasiholan juga harus menyatakan diri tereliminasi dalam perjuangan ini. Apa sebetulnya yang Mas lihat? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau kita runut dalam konteks kesejarahan, perjuangan dalam bentuk apapun, perjuangan politik, perjuangan hukum, perjuangan ekonomi, bahkan perjuangan kehidupan, itu lazim saja ya terjadi eliminasi kepada orang-orang yang memang visi misinya tidak lurus pada tujuan awal. Entah berbelok karena ada hambatan, atau dibelokkan karena pikiran sendiri, atau sejatinya dia sendiri sebenarnya tidak punya tujuan awal sehingga dia akan mengikuti situasi dan kondisi yang melingkupinya. Ngalir gitu, ngalir aja lah. Ngalir aja, nanti lihat situasi begitu. Atau ada hambatan berupa kekhawatiran, rasa cemas, bahkan ketakutan. Tidak sedikit pula yang berbelok itu karena ada iming-iming, godaan, baik itu materi atau jabatan. Nah, dalam posisi itulah kita harus proporsional mendudukkan persoalan bahwa sesuatu yang kita anggap ini satu tsunami politik lah dalam konteks perkara ini, katakanlah begitu. Kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Adapun berkaitan dengan saudara Rizwan Hasiholan, ini yang belakangan memang dia mengajukan apa yang disebut sebagai restoratif justice, sebuah mekanisme dalam penyelesaian penal atau penyelesaian pidana yang diatur pula dalam KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 begitu, bahwa perkara pidana itu bisa dimediasikan dan bisa dihentikan manakala ada pihak yang mengakui kesalahan, meminta maaf dan diberi maaf oleh korban, dan terjadi apa yang disebut dengan pemulihan keadaan, kan restoratif ya. Dan disitulah kemudian kasus dicabut, dihentikan dengan mekanisme apa yang disebut sebagai SP3, surat perintah penghentian penyidikan gitu. Dan memang kan sebelumnya sudah ada SP3 ini, namun kan kita, khususnya saya mengkritik sebagai sebuah proses yang tidak tunduk pada KUHP atau saya sebut sebagai SP3 yang tunduk pada KUHP atau KUHP Sulu atau SOP Sulu gitu. Sulu yang dimaksud adalah Joko Widodo. Gitu. Kenapa demikian? Karena tidak diawali dari proses permohonan, tapi adanya pertemuan dan ditindaklanjuti permohonan proses cepat. Pertemuan tanggal 8 Januari, permohonan 13 Januari, 15 Januari keluar SP3 begitu. Dan dikonfirmasi pula oleh pihak penerima SP3 bahwa saat itu dia meminta kepada Joko Widodo untuk memerintahkan Presiden, memerintahkan Kapolda, memerintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya untuk menerbitkan SP3 dan benar keluar. Artinya ini semuanya bukan sebuah mekanisme yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, hari ini itu pula yang kemudian oleh Rizwan diajukan. Bedanya kalau sebelumnya dimulai dengan pertemuan di Solo, kalau ini seolah-olah karena ada kritik sebelumnya dimulai dari proses permohonan. Dan permohonan itu ditindaklanjuti dengan statement kepada publik seolah-olah ini menjadi syarat. Minta maaf, mengakui kesalahan, ada penelitian baru yang sebenarnya kalau kita persoalan banyak sekali persoalan dari sisi statement itu apakah bisa kita akui sebagai sebuah kejujuran begitu. Misalnya saja penelitian 2 bulan yang mengoreksi penelitian nyaris bertahun-tahun katakanlah. Bagi seorang peneliti agak aneh kecuali menemukan data kebaruan yang dia temukan. Sementara data kebaruan tidak ada. Justru data-data kebaruan itu justru makin meyakinkan publik bahwa barang ini bermasalah. Misalnya hasil beberapa putusan Komisi Informasi Publik baik di tingkat provinsi ya DKI Jakarta maupun Surakarta termasuk tingkat nasional yang menegaskan bahwa produk berupa dokumen ijazah yang dimiliki oleh saudara Joko Widodo itu ditegaskan sebagai dokumen publik, tidak dikecualikan sebagai rahasia, sehingga pihak-pihak yang memohon itu bisa diberikan akses. Sebelumnya kan kubu Jokowi selalu berdalih ini dokumen private, apa hak Anda, apa kewenangan Anda, saya hanya akan menunjukkan jika di depan pengadilan begitu. Nah itu kan yang bisa kita simpulkan justru temuan-temuan kebaharuan ini makin menguatkan penelitian sebelumnya. Ya, nah ini kemudian hanya dalam 2 bulan, bahkan tadi saya tadi kompres di Polda Metro Jaya setelah wajib lapor ya ada
Bu Kurnia, kemudian Pak Roy, ada Rustam Effendi, Bang Rizal kemarin karena sudah Rizal Fadil ya tadi saya sama kawan-kawan, ada Bang Medi Juniarto, ada Bung Gafur Sanghaji, ada Bang Petrus Celestinus, ada seluruh tim lah, ada Bu Firka, ada Bu Susi, ada banyak sekali, ada ARM juga mendampingi Bu Menuk dan kawan-kawan begitu. Justru tadi ada salah satu yang sebenarnya bisa dikatakan paling dekat dengan Rismond Sianipar Hasholan, yakni Michael Sinaga. Apa namanya? Sentana ya? Iya, dia menegasikan pernyataan 2 bulan meneliti apa mau selama ini jualan buku. Bahkan terakhir ada acara Dr. Tifa Declare sebuah buku juga masih statement yang sama begitu. Yang di Tebet ya? Iya, di Tebet. Maka saya bisa simpulkan ini tidak lepas dari manuver kubu Jokowi yang belakangan melaporkan saudara RHS ini, Rismond Hasholan Sianipar, ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2 S3 Yamaguchi di Jepang, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian. Ya ini sebenarnya menjadi titik tolak perubahan sikap saudara Rismond Sianipar Hasholan begitu. Misalnya Kang Darmawan kan pernah ngajak saya untuk podcast berkaitan dengan ada semacam anomali, bahkan kontradiksi pernyataan Rismond dengan Roy Suryo berkaitan dengan pelaporan status Andi Azwan dan beberapa yang lain. Saudara Rismond mengaku berbeda pendapat soal Andi Awas. Padahal dalam sejumlah rapat memang kita melihat objek yang menjadi dasar penelitian itu adalah ijazah yang diunggah Dian Sandi, dan karena Dian Sandi yang pertama mengunggah, kalau kita bicara ketentuan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE tentang manipulasi data elektronik atau melakukan editing, itu baliknya kepada orang yang mengupload tanpa izin. Siapa? Dian Sandi. Kenapa harus berbeda? Dan dalam konteks perbedaan sebenarnya kan tidak etis ya, perbedaan pandangan yang sangat krusial disampaikan kepada publik. Nah, itu yang kemudian kita kaitkan dengan peristiwa pelaporan saudara Rismond Sianipar oleh kubu Jokowi berkaitan dengan dugaan ijazah palsunya. Nah, kenapa yang lalu saya menolak untuk hadir? Karena saya masih punya standar bahwa sepanjang belum ada sebuah pengkhianatan secara terbuka, kita punya kepentingan untuk melindungi. Itu bagian dari aib. Dan kita jaga dengan harapan orang bisa kembali ke jalan yang benar. Sama pada peristiwa Egy dan Damai ke Solo itu saya sudah punya kasakusuk, tetapi saya tidak bisa statement berdasarkan kasakusuk. Tentang rencana itu. Rencana perdamaian itu ke Solo dan seterusnya. Permintaan restorasi. Iya, bahkan saya baca sejak kedatangan seorang ulama dari Surakarta ke rumah atau kediaman Jokowi. Saat itu ABB Abu Bakar Basir datang. Nah, saat itu kan saya kritik karena itu bisa dijadikan bridging bagi pihak-pihak yang mau datang ke Solo. Sebagai sandaran legitimasi, kalau ulama saja boleh datang ke Jokowi, kenapa kami tidak boleh, kira-kira begitu. Dan terbukti itu salah satu dijadikan sandaran legitimasi kedatangan ke Jokowi di Solo. Nah, hari ini saya pun begitu. Begitu sudah ada deklarasi dan tanpa rasa malu menurut saya, dia komunikasi publik meminta maaf, bahkan dalam tanda petik kalau bahasa ini merengek-rengek minta pengampunan gitu. Jadi penting saya dan kawan-kawan tadi statement di Polda untuk memberikan tanggapan resmi. Kenapa? Hari ini yang kita mau selamatkan itu bukan hanya seorang Roy, seorang Rismond, seorang Tifa, atau siapapun yang terlibat dalam ijazah palsu Joko Widodo yang hari ini menjadi pusat perbincangan nasional gitu. Tapi yang kita mau selamatkan adalah value perjuangan, terutama nilai-nilai tentang kejujuran, kebenaran, keadilan. Nilai-nilai tentang kita tidak akan pernah kompromi. Dengan apa? Dengan kebatilan atau dengan misalnya kepalsuan, kebohongan, kezaliman. Yang sebelumnya sebenarnya kita sudah memberikan sebuah peringatan keras ya. Sebuah peringatan yang kita harapkan dengan peringatan itu bisa menjadi satu koreksi bagi siapapun yang mencoba mendatangi Solo, maka itu akan berdampak, dia akan dicap sebagai pengkhianat. Nah, saat pertama kali Faisal Assegaf mau bawa rombongan ini ke Jimli Asidik, jadi Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan narasi perdamaian, kami tegas menyatakan siapapun yang berdamai dengan kubu Jokowi dalam kasus ini berarti dia berkhianat terhadap rakyat. Nah, kita harapkan apa? Warning-warning itu kita harapkan membuat orang berpikir. Dan saya pikir setelah peristiwa Egy Sujana dan Damai,
Kalau sebelumnya mungkin berpikir 100 kali lipat, harusnya berpikir 1000 kali lipat karena dia tahu betul. dampaknya luar biasa kemarahan rakyat. Yang dialami oleh Bang Egy juga ya. Dampaknya kan luar biasa. Coba tengok saja hari ini pemirsa Madilog, silakan tonton video baik itu berkait Egy ataupun Damai Hari Lubis di berbagai kanal YouTube. Terlepas dia sedang menyerang siapapun, termasuk saya yang sering diserang, begitu. Komentarnya lihat apakah ada yang positif buat dia. Terus mayoritas. Dan harusnya orang yang melihat itu kan menjadi apa ya, self remind, pengingat diri bahwa saya jangan melakukan hal yang serupa karena dampaknya. Nah, ternyata itu berani dia ambil. Nah, tadi kalau kita bicara sejarah perjuangan yang pada akhirnya banyak yang tereliminasi atau berkhianat itu ya, banyak motif diantaranya ada mungkin kekhawatiran, ketakutan, rasa cemas begitu. Terlepas mungkin sisi yang lain juga motif materi kita tidak tahu, apakah itu uang, jabatan, dan sebagainya kita tidak tahu. Tapi yang jelas peristiwa pelaporan ijazah Jepang yang diduga palsu milik Rismon itulah yang menandai perubahan ya sikap dari Rismon yang tadinya garang, gahar, termasuk di Madilog beberapa kali menjadi lembek begitu. Kan ini paralel ya, semua bergerak. Ada pengadilan di Komisi Informasi Publik, kemudian pengadilan di CLS di Solo juga, yang hasil-hasilnya atau prosesnya lah paling tidak itu menunjukkan pada publik dan pada ke-8 tersangka ini sebetulnya sesuatu yang tadi dikatakan memberikan penguatan, memberikan kecerahan. Mengapa sikap yang diambil oleh Pak Rismon ini seolah-olah paradok dengan itu semua? Ketika ada tengah menuju puncak nih, semua fakta itu sudah sedang mendukung pendapat mereka, tiba-tiba dia balik kanan ya. Pada saat justru sebetulnya fakta yang ada, berbagai fakta yang ada tengah menguatkan pendapat mereka. Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Kalau kita kontekskan Ramadan, bahkan di luar Ramadan, kan kita tidak boleh membicarakan aib orang, namanya gibah. Tetapi ada perintah yang namanya dakwah, ya ini menunjukkan keburukan yang memang sudah diakui, apalagi dibanggakan. Agar apa? Agar orang lain, masyarakat terhindar dari keburukan itu. Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu ada ilmu bahasa namanya jarh wa ta'dil. Jarh itu mencela perawi, ta'dil itu mengadilkan perawi. Nah, dalam ilmu hadis itu kalau ada orang tahu salah satu perawi hadis, periwayat hadis itu dia pernah bohong sekali, justru dia tidak boleh menyembunyikan, harus tunjukkan dia itu pernah bohong. Agar apa? Agar orang tidak mengambil hadis dari dia. Agar orang tidak mengambil hadis dari dia. Nah, hari ini konteksnya kayak kita tidak sedang bergibah, tapi sedang menegakkan apa yang disebut amar ma'ruf nahi munkar tentang sikap politik yang tidak ditutupi oleh Rismon, terbuka. Dia minta maaf pada Jokowi, dia menyatakan bahkan kalau sampai menyakiti hati. Dan kalau kita bicara ukuran sakit hati mungkin bisa jadi banyak, karena kalau kita runut memang banyak statement-statement yang di luar konteks ya, terlepas kita tidak substansinya di luar konteks, tapi kan penelitiannya. Nah, hari ini sebenarnya kalau kita tarik dari sisi argumentasi apa penyebabnya, yang paling kuat adalah rasa khawatir, rasa cemas, dan ketakutan berkaitan dengan ada kasus pelaporan itu. Ya. Kalau yang lainnya, misalnya kita dari sisi penelitiannya, objektivitasnya justru makin dikuatkan dengan adanya update ya atau perkembangan kebaharuan, katakanlah demikian ya. Yang saya sebut begitu, baik di CLS-nya Pak Taufik di Solo, KIP-nya Bon Jovi, KIP-nya yang diproses oleh Bonatua Silalai, mengerucut gitu loh. Bahkan putusannya itu sudah jelas menang, Bonatua menang, Bon Jovi menang, dan itu dokumen-dokumen yang diputuskan itu bisa menjadi dasar penguatan untuk menghadapi Joko Widodo di persidangan. Nanti tinggal selangkah. Namun di luar konteks Rismon, saya juga melihat ini makin meneguhkan ya analisa kami bahwa saudara Joko Widodo memang sedang menjalankan strategi pecah belah dan adu domba. Divide et impera. Iya, jadi dipecah belah, ya sudah pecah, diadu domba. Dan kami terasa ya sebenarnya sejak saudara Rismon itu mencoba menunjuk kuasa hukum baru. Yang memang sejak awal kuasa hukum tersebut, saya sebut Jahmanda Girsang itu sudah punya visi itu cincai atau ingin damai gitu. Jadi kalau dia tidak keluar dari tim kami dan membentuk tim baru, maka dipastikan saudara Jahmanda Girsang tidak akan bisa membawa Rismon kepada
perdamaian. Kenapa? Karena di tim kami memang visi awalnya tidak pernah ada damai. Visi awal kita berjuang sampai ke pengadilan. Kenapa demikian? Karena kalau mau berdamai, sebenarnya tidak butuh lawyer. Saya rujuk peristiwa sejarah di 30 April 2025 saat kami deklarasi di Gedung Juang. Saat itu saya WA kepada 3 orang, tapi WA-nya sudah terhapus ya. Butiva, Roy, dan Rismond, saya tegas begini. Pak Roy, Butiva, Pak Rismond, sebenarnya target Jokowi itu tidak mau melaporkan memenjarakan, tapi minta maaf. Karena saya baca saat itu Firmanto Laksana setelah bikin laporan, dia menyatakan, narasi kebangsaan, permaafan, kita selesaikan, kekeluargaan. Nah, saya membaca, ini kalau minta maaf selesai. Pak Roy, Pak Rismond, Pak Tifa, sebenarnya target mereka hanya ingin Pak Roy, Rismond, Tifa untuk minta maaf. Pasti selesai, nggak akan ada ancaman penjara. Silahkan pertimbangkan, kalau itu ditempuh, selesai, nggak akan ada ancaman, nggak butuh kami kalau damai. Tetapi ingat, ya pasti kalian akan disebut sebagai pengkhianat. Kenapa? Orang menjadi yakin itu karena penelitian mereka. Kok tiba-tiba mereka minta maaf, mampun. Nah saat itu mereka sadar bahwa memang ya ini perjuangan, ada resiko, maka dihadapi. Butuh pendampingan. Nah hadirlah kami. Kita rapat membentuk namanya tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Nama sebelumnya itu beda. Cuman kemudian ada masukan dari, saya ingat betul, Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, mengusulkan nama Bang Aka. Nah, kadang-kadang panggilan keakraban saya kan Bang Aka gitu. Dia manggil saya Bang Aka. Saya usulkan ini aja namanya. Tim advokasi akademisi dan aktivis, jangan ya ulama atau apa jadi kesannya eksklusif. Jadi akademisi aktivis jadi lebih luas. Kita sepakat. Nah, artinya kalau ujung daripada Rismond itu adalah hari ini, ya harusnya sejak 30 April yang lalu dia ambil langkah itu, datang saja minta maaf, selesai, nggak perlu dia sampai mendapatkan label yang hari ini mungkin lebih parah daripada kalau dia mengambil sikap berdamai dulu saat itu. Tapi yang paling penting bagi kami, Kang Darman, kenapa saya juga ada di sini mau podcast itu, saya berkepentingan, kita tentunya berkepentingan untuk menjaga insentif perjuangan, value perjuangan yang sejak awal kami tegaskan bahwa kita berhimpun dalam tim ini bukan karena dibayar, bukan karena membela personal, tetapi kita ada kesamaan perspektif atas ide, nilai-nilai perjuangan. Di antara value yang kita sepakati adalah kejujuran, ya kan, kebenaran, keadilan. Dan di antara value-value yang kita sama-sama sepakat kita kontra adalah value kepalsuan, kebohongan, dan kezaliman. Dan itu terrepresentasi dalam ijazah palsu. Makanya berulang kali misalkan Pak Roy mengatakan, ini sebenarnya kasus sederhana, hanya butuh kejujuran, tunjukkan ijazah. Kalau jujur memang ada, selesai ya. Kan memang agak sulit kalau kita meminta orang jujur atas keadaan itu. Dan itu kemudian sudah dikatakan saja, ditegaskan oleh KPI kan, bahwa itu adalah dokumen publik. Lah iya. Jadi kan sebetulnya ya tinggal tadi dikatakan selangkah lagi untuk. Iya, makanya seperti orang yang, ya kalau kita bicara Ramadan lah, ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, ini tinggal dikit lagi kok mokel gitu lah. Nggak kuat gitu. Dan mokel atau berbuka tanpa uzur syar'i kan nggak bisa diganti di hari yang lain. Gitu. Nah, kami sampai hari ini, mungkin seluruh juga masyarakat mungkin sependapat dengan kami, tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk melegitimasi sikap Rismond mengajukan restoratif justice. Kecuali apa? Cari aman sendiri. Dan sayangnya hari ini Rismond selain cari aman sendiri, dia membebani kawan-kawan perjuangannya. Kenapa? Karena dia merevisi hasil penelitiannya, dan saya tidak tahu apakah itu juga dituangkan. Kami dapat info kemungkinan ada perubahan BAP sehingga dituangkan. Sehingga apa? Kalau dituangkan BAP kan berarti dia secara terbuka dalam konteks perjuangan ini pasang badan untuk Jokowi untuk melawan Roy dan yang lain, temannya sendiri. Ini kan saya pikir lebih picik ya daripada hanya orang yang sekedar cari selamat saja gitu. Dan saya tidak punya pretensi untuk membela individu siapapun, karena saya lebih baik kehilangan individu daripada kehilangan visi perjuangan, insentif perjuangan yang hari ini kan banyak orang sebenarnya
terhimpun dalam satu visi bahwa kita harus menuntaskan masalah ini, jangan sampai ini menjadi warisan sejarah yang buruk. Dan gitu. ini sudah jadi milik publik. Milik publik. Persoalan itu sudah jadi Milik publik. Makanya ketika Salah Segaf mempertanyakan apakah ini persoalan yang hanya boleh bicara adalah Ahmad Tauhidin yang lainnya. Tidak, saya bilang boleh siapapun bahkan berkewajiban untuk bicara, tetapi tidak ada yang punya hak untuk berdamai atas nama siapapun sebelum ada pembuktian. Lagi pula sebenarnya ini juga kontradiktif dengan tujuan Joko Widodo untuk membuktikan lewat pengadilan. Kalau kita urut ya konsisten. Terjadi restoratif, terjadi perdamaian, perkara dicabut, SP3. Memang ada proses untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan? Enggak ada. Memang ada proses pemulihan nama baik hanya dengan perdamaian? Enggak. Sekarang pertanyaan begini. Jikapun nanti terjadi perdamaian dan pencabutan perkara SP3, apakah itu bisa memulihkan, merestorasi ijazah yang bermasalah menjadi asli? Ya, enggak. Katakanlah demikian. Ya, itu urusan yang lain. Karena kan begini, kalau kita coba kembalikan ke belakang, sebetulnya kasus yang sedang berjalan kan bukan kasusnya, kasusnya Roy CS, Joko Widodo CS ini kasus publik. Kasus, iya, bukan. Tapi kasus ketika Jokowi mempermasalahkan mereka yang meragukan jasanya kan? Iya, awalnya begitu, betul itu betul. Nah, kecuali restoratif justice itu kasusnya begini, orang melakukan penipuan, dia menipu uang 1 miliar. Lalu terjadi restoratif justice dengan perdamaian, uangnya dikembalikan. Ya, memang restoratif itu. Memang terbukti tanpa pengadilan juga nggak ada masalah. Karena kerugian yang dilakukan berdasarkan penipuan sebesar 1 miliar sudah diganti, kan terrestorasi, dipulihkan. Nah kalau ini, katakanlah Rismon ya dikabulkan. Katakanlah nanti terjadi SP3. Apakah SP3 ini bisa merestorasi ijazah Jokowi? Lalu yang kemarin ya SP3 ke Egy Sujana sama Dami Harilubis saja tidak membuat orang kemudian percaya ijazah itu asli. Kenapa? Buktinya Egy Sujana dapat SP3 kan nggak nyambung. Betul. Sama persis dulu saat Bambang Trimulyono dan Gus Dur dipenjara, kan selalu mereka mengatakan harus diputuskan hukum untuk membuktikan mengembalikan marwah. Ijazah Jokowi asli, apa buktinya? Bambang Tri, Gus Dur dipenjara. Kan nggak nyambung gitu. Makanya sejak awal kan saya udah berulang kali, sebenarnya saudara Joko Widodo telah menempuh jalan panjang dan melelahkan untuk membuktikan dan sekaligus meyakinkan publik atas ijazah yang dimiliki itu adalah asli, tapi jalannya nggak nyambung. Harusnya bisa menunjukkan dengan menjelaskan, tetapi malah pakai polisi, ngancem-ngancem orang. Pertama ngelaporin, begitu ngelaporin suruh damai, nggak pede begitu kan. Nah, saya tegaskan, Kang Darman, sampai hari ini klien-klien kami yang lain, saya tidak sebutkan namanya, itu tetap terus digoda agar datang dan berdamai ke Solo. Masih gencar terus sampai hari ini. Berarti ada kemungkinan juga yang terjadi pada Rismon juga bagian dari itu. Artinya dampak dari gencarnya serangan itu. Nah, kalau saya lihat motif politiknya dari kubu Jokowi, karena dia ketakutan kalau barang ini sampai ke pengadilan. Maka dia berusaha agar ini SP3. Tapi jangan SP3 karena dia cabut. Kalau dia SP3 karena dia cabut, dia malu. Lo yang mulai, lo yang berhentiin. Jadi kayak perang Iran sama Amerika lah. Amerika mau mulai. Ini malu juga dia. Malu kan mau berhenti. Minta gencatan senjata. Kata Iran apa? Lu enak aja mulai. Kalau berhenti mah urusan gua. Kira-kira begitu. Nah kenapa? Kalau orang-orang ini berdamai, selalu terjadi perdamaian, restoratif, dihentikan, ini masih punya wibawa. Loh, kenapa dihentikan? Loh, dia minta damai. Oke, gini sekarang. Agak sedikit melipir nih, Mas. Selama ini kan dibanding Roy Suryo, dibanding Dr. Tipa, komentar-komentar, pernyataan-pernyataan Pak Rismon itu dalam pengamatan saya, paling tidak dengan melihat rekaman-rekaman di Madiun, itu Pak Rismon selalu kenceng, gahar dan sebagainya. Apakah mungkin misalnya Pak Jokowi kemudian dengan mudah memaafkan? Sementara kan belum ada pemaafan itu. Jokowi itu pemain politik yang kelasnya canggih. Dia bisa meredam sikap batinnya yang marah luar biasa pada titik dia bisa memaafkan. Sepanjang tujuan politiknya bisa dia penuhi. Contohnya Egy Sujana datang. Makanya sampai Egy Sujana memberikan, baik sekali akhlaknya Pak Jokowi. Padahal dia harusnya marah. Malah dia bilang apa yang harus saya lakukan, seolah-olah bisa dicucuk hidungnya oleh Egy untuk memerintahkan Kapolri. Itulah kedalaman politik Jokowi
yang mengambil benefit kedatangan Egy untuk merusak perjuangan kawan-kawan. Tidak sadar nih. Artinya apa? Akan sangat punya ruang bahkan sangat luas bagi Jokowi untuk memaafkan. Jangankan hanya seorang Rizwan, dihujat seluruh rakyat Indonesia, dia udah biasa. Target politik yang penting, visi politik. Karena dia tidak sedang bicara dia bicara juga anaknya, bicara 2009. Kalau dia dihimpit terus dengan ijazah palsu, apalagi sampai terbukti di pengadilan ijazahnya palsu, habis. Dan ketika Jokowi habis, jatuh, maka seluruh yang menopang pada diri Jokowi, yang bersandar pada Jokowi, itu akan hilang. Coban hilang, kayak semacam kartu PSI domino hilang. gitu ya? Hah? Kayak semacam kartu domino. Lah iya, runtuh. Bangunan Begitu satu domino. diambil, ambiar gitu. Jadi kalau Kang Daran tanya apakah Jokowi akan memaafkan, nggak ada masalah bagi dia. Yang penting tujuan politiknya. Nah, dalam konteks tujuan politik di kasus Jasa ini, dia ingin menang tanpa sampai ke pengadilan. Cara menangnya apa? Memaksa lawan untuk mengakui kesalahan, minta maaf, dan diampuni. Itu sudah kemenangan politik. Walaupun dia tahu bahwa orang tidak akan yakin ijazahnya asli dengan pengampunan ini, tapi dia nggak peduli. Karena itu target yang paling maksimum bisa dia capai. Kalau dia sampai ke pengadilan, habis. Habis kalau sampai pengadilan. Seberapa besar dampak ini, dampak tereliminasinya Pak Rismon ini bagi teman-teman yang masih berjuang? Kalau itu dilakukan Rismon saat awal-awal mungkin bisa langsung reda, selesai, dianggap ya ada angin lalu. Kalau hari ini saya pikir nggak terlalu masalah ya, karena iya, karena pertama kemarahan itu sudah mampu ya ditularkan Rismon ke seluruh rakyat. Iya betul. Dan orang yang sudah yakin itu nggak bisa ditarik dengan hanya adanya Rismon. Justru orang berpikirnya lain ya, berpikirnya makin yakin bahwa ijazah ini bermasalah. Buktinya Rismon aja sampai melakukan itu, padahal dulu seperti apa? Berarti ada sesuatu di belakang itu. Jadi apalagi kita itu kan tahu masyarakat di era sosmed, era digital itu pencerahannya lebih luas, lebih dalam. Karena apa? Banyak informasi yang berlimpah sehingga orang bisa mengakses pemikiran yang sebelumnya hanya bisa dirasakan, tidak bisa didiskusikan. Hari ini, oh iya ya. Karena begini Kang Darso, kita itu sebenarnya paham informasi tandingan juga. Iya, kita kan sebenarnya paham sesuatu, tapi sebelum bicarakan orang kita nggak begitu orang membicarakan. Oh iya maksud saya itu. Apalagi sekarang kanal-kanal diskusi itu begitu luas. Saya pikir nggak berdampak lah. Justru yang kasihan bagi Risma sendiri. Berarti dia sudah membuat legacy terhadap dirinya sendiri untuk masa yang saya yakin akan sulit dipulihkan untuk waktu yang dekat. Bang, kalau pelaporan belum lagi saya tambahan, belum lagi ada risiko. Kalau ternyata tidak berhasil, sudahlah jatuh ketimpa tangga. Ada kemungkinan itu karena saya tadi baca unggahan Facebooknya si ahli digital forensiknya kubu Jokowi itu siapa nama Joshua Sinambela. Dia marah-marah. Dia menegaskan jangan kasih ampun itu Rismon minta maaf bukan karena kesadaran, itu karena takut aja itu. Lanjutkan. Nah, kira-kira artinya yang dilanjutkan proses pelaporan ini ya? Iya, artinya proses pelaporan dokumen milik Rismon. Betul, artinya jadi ada kemungkinan ada permintaan maaf dan permintaan maaf dari Pak Jokowi itu mungkin akan diluluskan, SP3 diberikan, tetapi ini proses jalan terus seperti yang dikatakan oleh Jokowi sebelumnya. Nah, itu dua opsi yang semuanya dua-duanya bisa dilakukan Jokowi. Dia memaafkan diberi SP3 juga bisa. Di sisi ini gitu. Dia maafkan tapi tidak kasih SP3 kasus jalan juga bisa. Maka kalau yang terjadi yang kedua, Rismon amsyong. Dia sudah jatuh ketimpa tangga. Dan kan ini dua hal yang berbeda antara kasus yang kemudian dimintakan Pak Jokowi untuk Pak Jokowi merasa beruntung kalau ini jadi SP3, Rismon dimaafkan lah katakan saja. Dan kasus pelaporan ini kan dua hal yang berbeda kan? Kasus pelaporan. Oh iya, nah makanya saya tadi waktu dengan kawan kan agar tidak dibaca publik bahwa Rismon itu minta restoratif justice dengan modus untuk barter perkara agar kasusnya dihentikan yang dugaan ijazah palsu, maka kami dukung. Semua diproses. Jadi jangan kalau yang memalsukan ijazah Jokowi saja yang diproses, siapapun termasuk Rismon kalau memang dapat dibuktikan gitu. Artinya juga agar Polda nantinya menangani kasus itu bukan karena untuk barter-barteran. Tapi sebenarnya memang saya itu agak miris prihatin dengan perubahan KUHAP yang baru ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru, terutama diadopsinya secara resmi mekanisme restoratif justice dalam KUHAP. Kalau sebelumnya kan hanya Perkapolri, sekarang resmi diatur undang-undang dalam KUHAP. Kenapa? Restoratif justice yang diatur secara formal itu bisa menjadi pisau bermata dua. Satu sisi bisa jadi jalan cepat agar orang tidak sampai perdamaian. Sisi yang lain bisa jadi
Apa transaksional? Transaksi atau bahasa praktisnya ini memformilkan apa yang dulu disebut sebagai kebiasaan 86. 86, iya, iya, Jadi iya, kalau iya. dulu 86 itu belakang layar, sekarang 86-nya formil. Normal, iya, Dulu iya. polisi itu menjembatani di belakang layar, kalau sekarang resmi Di atas meja. di Ya? atas meja karena ada dasar hukumnya. Dan ini juga bisa jadi modus orang meras juga, dikit-dikit laporin, habis itu bayar. Kalau bayar ya udah kita restoratif, damai. Dan polisi bisa jadi mediator ya, kalau saya damaikan, nah ini berapa bagian kami? Karena kan tetap kalau perdamaian itu tidak kami yang memberikan SP3 sebagai ujung daripada perdamaian kan perkara ngambang. Artinya kemunduran hukum dong kalau gitu ya? Sebenarnya iya, makanya kemarin kritik dari KUHAP itu tidak sampai ke sana, hanya berpikir tentang bahwa pisau itu hanya satu mata untuk menegakkan keadilan, tapi tidak berpikir bahwa pisau itu bisa bermata dua untuk cari sesuatu yang tidak sah dilegitimasi secara formil oleh aturan. Dan dalam kasus Rismon juga bisa dijadikan kan ini. Ini sebetulnya kasus pelaporan Rismon itu sudah sampai pada taraf mana kalau saya boleh tahu? Pemeriksaan saksi-saksi ya. Setahu saya saksi-saksi pelapor itu sudah diperiksa. Dari pihak sana? Ya, termasuk ahli. Saya pernah dengar ada ahli dari Pruri yang salah satu keterangannya bahwa kertas ijazah Yamaguchi-nya Rismon itu berbeda dengan ijazah pada umumnya yang ada di Jepang. Kalau punya Rismon katanya HPS. Sementara di Jepang itu ada bahan khusus lah yang warnanya agak coklat-coklat begitu. Nah, saya tidak tahu apakah sudah sampai pemeriksaan Rismonnya sebagai pihak terlapor atau pemilik. Mungkin dengan peristiwa restoratif ini diharapkan jadi barter, dicabut gitu. Nah, makanya agar ini tidak dianggap sebagai barter, kita minta semua jalan. Kasusnya Jokowi juga jalan, jadi dia pernah mengatakan permaafan diberikan, tapi kasus jalan terus, kita harus minta Jokowi juga menerapkan itu, jangan pelin-pelan dia. Dan kedua kasus yang Yamaguchi kita dorong juga untuk terus dilanjutkan. Dari 8, sekarang kan tinggal 5 ya, karena 3 sudah tereliminasi. Betul. Ya. Ini yang 5 ini kira-kira gimana sikapnya? Apakah makin lama dengan sekian banyak serangan, dengan sekian banyak bujukan, rayuan, udah mulai goyah? Saya pikir bergeming. Sepanjang mereka tetap berada dalam naungan kami, insya Allah. Ya, karena kami saling berkoordinasi. Kan yang di kami semua itu sekarang Roy, Rismo, Kurnia, Rizal, Ristam. Nah 4 ini yang bisa kami jamin. Yang satu? Yang Dr. Tifa bukan di kami. Di Refli. Oh, oke. Jadi kami tidak tahu. Karena kalau kita lihat sejarah Rismon berubah itu kan sejak tidak lagi di kami. Karena kami selalu concern mengawal. Tidak boleh ada perdamaian, kita yakinkan akan ditahan. Dan terbukti misalnya, sampai hari ini loh, secara proses terbukti nggak ada yang ditahan loh. Bahkan ini ngelawan orang yang berkuasa, coba bayangkan. Kalau tidak mentalnya kuat, udah dari dulu masuk kandang, ditahan. Dasarnya ada, alasan objektif terpenuhi, subjektif tinggal katakan polisi khawatir, tetapi kita terus melibatkan publik, kita kawal, ini kriminalisasi. Akhirnya apa? Memang status tersangka, tapi tidak ada penahanan. Nah, kalau nanti terjadi sidang, luar biasa, sidang tapi tetap bisa pulang. Nah, ini bisa membuktikan lebih banyak lagi. Dan itu yang kemudian membuat Jokowi saya rasa tidak happy kalau lanjut ke sidang. Kenapa? Karena target di proses penyidikan ini kan seperti Bambang tadi, udah kapok lu, tahan lu, kira-kira baru tersangka. Ini kan nggak tercapai target. Dan berkali-kali kan kubu Jokowi itu semua mintanya tahan. Nah, maksud saya adalah yang kita kawal itu tidak ansih soal keselamatan jiwa. Artinya dalam pengertian tidak ditahan, kemerdekaannya tidak hilang. Tapi keselamatan idealisme, reputasi klien yang kita tangani. Loh, gampang kalau kita cuma mau bawa orang biar dapat FC3, kemudian keluar nggak terancam, bawa aja ke Solo selesai. Nah itu bukan pekerjaan lawyer, nggak pakai lawyer juga bisa sana ke sendiri. Tetapi setelah itu apakah reputasinya terselamatkan? Apa setelah itu idealisme terselamatkan? Apalagi lebih jauh dengan dalam narasi perjuangan setelah itu bagaimana? Saya ingin ini, Mas Fajin. Saya ingin mendudukan Pak Refli agar kemudian kita bisa secara adil melihat posisi beliau. Beliau masuk, kemudian beliau katakan saja ada 2 yang kemudian ikut, Rismon sama Dr. Tifa. Kalau Dr. Tifa memang sebelumnya sudah tidak bersama kami karena dia membentuk tim sendiri bersama Al-Katiri. Nah karena beliau membentuk tim sendiri ya kita tidak menjadikan bagian yang kita advokasi, kita tegaskan. Karena kan nggak boleh masih dengan kita kemudian bentuk tim yang lain. Ya sudah kita ambil sikap. Gitu. Nah memang Rismon ini belakangan ngikut.
kepada Refli. Nah, Roy itu Iya. kenapa ikut, dia ingin menjembatani semuanya. Dan kalau Roy selalu komunikasi kami. Pak Ahmad, Pak Petrus, Pak Abraham, saya akan ikut dalam rangka untuk menjembatani. Jadi nggak ada masalah. Oke. Dan sampai hari ini kan Roy tetap konsisten. Iya. Gitu. Adakah kemudian indikasi bahwa Pak Refli masuk untuk itu, untuk membawa beberapa orang ke Solo atau gimana? Saya tidak tahu, tapi yang jelas memang hitoh perjuangan atau strategi perjuangan yang ditempuh itu beda. Kalau kami sejak awal ya bertarung gaspol, kita yakin unsurnya tidak terpenuhi, kita selalu koreksi baik sisi hukum acara, hukum material, termasuk praktiknya yang keliru. Misalnya kemarin kita kritik keras, kenapa ada 6 penyidik datang ke Solo? Iya. Harusnya kalau restoratif justice yang dimediasi di Polda, Jokowi yang kesini. Untuk kasus Bang Egy waktu itu. Iya, misalnya itu. Kan kubu Refli nggak pernah melakukan. Iya. Nah, justru kubu Refli sejak awal memang bernarasi tentang perdamaian. Bahkan terakhir kan minta permohonan SP3. Nah, dari sisi itu memang kita nggak mungkin bersatu dari sisi strategi kita tempuh, dan kami menjelaskan pada weekend kami yang ada di kami memang kita harus satu visi, nggak boleh ada, makanya kita selalu rapat ya tentang narasi opini, siapa yang adili podcast, siapa yang mewakili, kita nggak boleh, karena dulu sempat di awal-awal ada yang mewakili kami, baru di awal dia langsung minta damai, minta restoran, langsung kami tarik, nggak boleh lagi. Habis itu mereka nggak kami, bahkan terakhir ketegasan kami mengeluarkan dari tim. Karena sudah diingatkan 2 kali, ketiga kalinya masih. Karena itu melemahkan. Boleh tahu siapa ini? Nah, nggak itu sih. Karena dia selama ini nggak terbuka meng-counter kami. Nah, kami akan adil sepanjang orang itu punya etika, aib dia kita tutupi. Tetapi kalau dia, saya setuju. Ya kalau dia justru bangga dengan aibnya, ya kita luruskan kepada masyarakat gitu. Oke, salah satu katakan saja salah satu pernyataan dari Pak Rismond adalah meminta maaf kepada Pak Jokowi. Apakah dengan permintaan maaf itu secara hukum bisa dikatakan bahwa Pak Rismond menarik semua tuduhan bahwa 11.000 triliun % palsu itu masih berlaku? Sebenarnya kan begini ya, dalam kasus itu yang membuat tuduhan bukan Rismond, yang membuat tuduhan itu Jokowi. Karena yang ngelaporin Jokowi. Apa tuduhannya? Rismond, Roy, Tifa, Kurnia, Rizal, Rustam dituduh pertama mencemarkan nama baik, kedua melakukan fitnah, ketiga melakukan penghasutan, keempat melakukan editing data informasi elektronik, keempat melakukan manipulasi data elektronik, gitu, ancaman sampai 12 tahun penjara. Nah, apakah kemudian dengan meminta maaf itu selesai? Nah, minta maaf itu dalam konteks minta ampun, agar apa? Agar tidak dianggap lagi memfitnah. Tapi apakah kemudian minta maafnya itu menghilangkan sebuah kesimpulan yang sebelumnya dia yakini palsu menjadi asli? Bagi dia mungkin iya, tapi bagi yang lain enggak. Karena belum ada satupun putusan pengadilan yang hari ini membatalkan hasil dari penelitian tadi. Jadi kalau ada penelitian lain yang berbeda, tetap saja penelitian ini tidak dibatalkan dengan penelitian yang berbeda. Kecuali kalau 2 penelitian bersengketa dalam konteks ada yang merasa difitnah, dicemarkan, ini diadili, nah maka putusan pengadilan itulah yang nanti akan menjadi dasar. Nah, sebelum ada putusan pengadilan dia nggak bernilai permintaan maaf itu. Memangnya dengan meminta maaf barang yang abal-abal bisa berubah menjadi asli? Iya. Nah, sekarang begini. Apa peran Rismond? Apa peran Pak Rismond maksud saya dalam penegasan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Selain misalnya Pak Roy juga melakukan penelitian, Dr. Tifa juga melakukan penelitian. Kan 3 itu kan punya punya spesifikasi objek penelitian berbeda. Dr. Tifa dari sisi fisiologi dengan pendekatan kedokteran tentunya. Orang dengan wajah yang hari ini secara fisik tidak mungkin fotonya seperti dalam ijazah itu, bibir, mata dan seterusnya, itu kan Dr. Tifa yang nguli itu misalnya. Kalau Pak Roy itu dia menggunakan apa yang disebut dengan error level analysis yang berasal dari dokumennya Dian Sandi. Dia bandingkan dengan punya dia sendiri dan dia analisa dengan yang asli juga. Iya, gitu. Nah, kalau Rismond dengan forensik digital dengan pendekatan misalkan kerapatan, font, kemudian jarak antara
yang dia simpulkan bahwa itu tidak mungkin dihasilkan dari komputer ketikan zaman dulu atau video, tapi dia simpulkan ini dari apa namanya Windows ya, yang baru ada di tahun 92-an dan belum ada di tahun 85-an gitu. Nah kalau kan katakanlah ini saja yang hilang katakanlah analisnya, kan nggak menghilangkan dua analisis yang lainnya. Terutama soal foto, kan selama ini kalau orang awam itu kan nggak tahu lah digital forensik, saya nggak tahu lah error level analysis nggak tahu lah. Tapi begitu lihat foto, iya foto itu memang bukan foto Jokowi, kan itu yang kemudian menjadi dasar utama. Dan hari ini makin dikuatkan dengan apa ya? Tadi teman-teman KP misalnya soal apa? Legalisirnya tidak diberi tanggal, itu kan tak lazim. Dan otoritasnya juga dipertanyakan apakah benar orang itu, karena belakangan kan Profesor Muim atau siapa lupa saya itu ternyata periode yang dia tidak menjabat dekan sehingga dia tidak bisa memberikan legalisir terhadap dokumen kopian tadi gitu loh. Nah ini kan tinggal ditanya saja begitu. Nah oke, misalnya begini, kan UGM sudah memberi keterangan banyak. Oke iya, tapi itu belum bernilai hukum. Karena menurut KUHP keterangan saksi adalah apa yang saksi alami, lihat, dia dengar sendiri dan ia terangkan ya alasan tentang keterangan itu di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan saya punya pengalaman orang diambil keterangan di BAP bisa beda dengan di persidangan. Dan nanti kalau di persidangan kan orang melihat, jadi mungkin di sana nanti baru muncul kejujuran itu. Awalnya mungkin di BAP ya nggak enak bagaimanapun. Betul. Belum lagi misalnya ada potensi tekanan ya. Saya masih ingat betul waktu zaman Bambang. Ada seorang kepala sekolah SD Tirtoyoso, SD-nya Jokowi diklaim begitu. Kepala sekolah itu KTP-nya Kristen. Waktu kami periksa Kristen. Diambil janji secara Kristen. Tetapi saat BAP ngakunya Islam. Dan kemudian dia mengatakan dalam BAP, saya sebagai umat Islam ya merasa dirugikan karena kitab suci saya Al-Quran digunakan untuk menyebarkan kebohongan. Karena dianggap Gus Dur itu menyebarkan kebohongan dengan mubahalahnya kan dengan Al-Quran. Dan redaksi ini ada di banyak saksi yang di copy paste. Dugaan saya saat BAP ya sampai sama redaksi itu ada. Begitu di pengadilan kita cecer ternyata dia cabut itu. Kenapa? Ya dia memang bukan orang Muslim. Dari mana dia merasa? Sampai saya tegas, panjenengan itu agamanya apa? Kristen. Mohon Bu, saya tidak bertanya. Jenengan itu berubah menjadi Kristen. Itu urusan Ibu. Tapi kenapa jenengan sudah Kristen kok menyatakan tidak percaya? Tidak terima dengan kitab suci Al-Quran digunakan untuk menebarkan kebohongan? Saya mau tanya, kitab suci agama ada apa? Nah, dia apa? Dicabut. Artinya apa? Boleh jadi keterangan Rektor Ova Emilia saat dua kali berbeda itu ya. Ada versi yang pertama 5 November, versi kedua 23 Oktober tentang kelulusan tahun Jokowi. Begitu di persidangan berubah. Karena ketika di persidangan itu selain memberikan keterangan, kita akan tanya alasan dia terhadap keterangan dikeluarkan. Misalnya rasional nggak? Dia mengatakan, dia ditusuk dengan apa? Dengan silet. Dari berapa jarak Anda melihat? Dari 15 meter kira-kira. Kan nggak masuk akal. Dari mana 15 meter dia bisa tahu silet yang sekecil ini? Kan itu belum bisa kita lakukan terhadap Ova Emilia. Dan di persidangan bisa kita lakukan. Dan di situ potensi sesuatu yang tadi yang diakui bisa berubah. Makanya kuncinya di persidangan. Dan Jokowi menghindari itu. Menghindari itu. Padahal ya kalau saya bilang ini tinggal sedikit lagi ya menang dengan kesatria itu. Seberapa mengerikan ketakutan yang dicoba ditimbulkan membayang-bayangi Rismon, atau mungkin seberapa besar rayuan yang juga diiming-imingkan kepada Rismon? Kalau misalnya dua hal itu peluangnya besar. Ada dua yang melatari saya pikir untuk mengukur seberapa besar sih rasa khawatir itu ada pada setiap orang. Saya tidak tahu pada Rismon, bisa ditanyakan nanti mungkin kalau dia bisa diwawancara. Yang pertama sikap batin dia. Itu berkaitan dengan visi, value hidup tentang bagaimana kehidupan. Saya kasih contoh lah. Kenapa sih orang-orang Iran itu tidak takut diancam Amerika? Bahkan ancamannya bukan hanya ekonomi, politik, militer, kematian. Betul. Lah orang Iran itu orang Islam, dia mengatakan bahwa syahid di jalan kebenaran, membela agama, membela martabat bangsanya, membela harga diri, membela kehormatan, itu
syahid yang paling mulia. Bahkan Ali Syariati itu menegaskan ya, setiap kebajikan selalu ada kebajikan lagi di atasnya. Dan tidak ada lagi kebajikan di atas kebijakan kecuali syahid di jalan Allah. Apa bisa ditakuti? Dan kita tidak tahu apakah Rizwan punya value itu, kita nggak tahu. Nah, yang kedua pengalaman hidup. Berapa kali orang itu mendapat ujian kehidupan. Bagi orang yang, contoh, belum pernah ketemu polisi, ke kantor polisi itu takut, ke pengadilan takut. Saya pernah ada klien, ya etnis Tionghoa, saya dampingi ke pengadilan negeri Bekasi itu. Pak, Bapak tiap hari ke pengadilan ya? Ya enggak, kalau perkara pas sidang aja Pak. Bapak tiap hari pengadilan, saya ngeri Pak kan karena perkara kan orang. Nah, ya kita tidak tahu. Jadi dua hal itu ya sikap batin tentang value hidup seperti apa, kedua pengalaman hidup dia seperti apa. Dan memang orang-orang di sekitar yang melingkupi, entah keluarga, entah lawyernya, entah advisernya. Dan tadi saya katakan dulu pas bersama kita luar biasa. Begitu dengan Jahmada Girsan. Itu. Gini, apakah dengan ditariknya semua kesimpulan, saya katakan begitu aja, dengan ditariknya semua kesimpulan yang dinyatakan oleh Pak Rizwan, maka sisi-sisi yang diungkapkan Pak Rizwan tidak bisa digantikan oleh yang lain? Pertama, itu belum bisa berubah 100% karena itu baru perubahan di BAP. Katakanlah kalau itu diubah. Harus itu menjadi fakta persidangan. Apa? Saat Rizwan nanti diperiksa di persidangan. Dan saat Rizwan diperiksa di persidangan bisa jadi berubah lagi, balik lagi, ke awal lagi. Jadi masih ada kemungkinan comeback. Masih. Gitu ya? Asal dia tidak dapat SP3. Kalau dapat SP3 keluar. Tapi kalaupun dia dapat SP3 keluar, yang lainnya jalan, dia tetap ditarik, dijadikan saksi. Jadi tidak sepenuhnya juga lepas dari persoalan ini ya? Tidak. Kecuali Jokowi cabut perkara dan semuanya dihentikan demi hukum, itu beda lagi. Tapi kalau dicicil nggak bisa. Nggak bisa. Dia tetap akan ditarik. Semua yang terlibat dalam kasus ini yang pernah diperiksa sebagai saksi pasti akan ditarik. Apakah sisi tadi, kecuali Mas kan mengatakan kecuali Pak Jokowi mencabut ini, gitu. Apakah dengan apakah ini bisa menjadi momen Pak Jokowi untuk mencabut? Saya tidak tahu. Yang jelas dia sebenarnya dalam pandangan saya sudah sangat ingin cepat mengakhiri kemelut ini Jokowi. Tetapi belum memperoleh legitimasi. Ya belum ada momen yang tepat lah ya. Bukan. Kalau momen bisa dia ciptakan. Belum memperoleh dasar legitimasi. Kemarin dapat misalkan Egy sama siapa? Sama Damai. Nggak cukup dua orang itu untuk legitimasi cabut. Makanya dicicil akhirnya. Dapat SP3. Padahal dalam konteks penanganan restoratif justice itu melanggar prosedur. Karena nomornya kan sama. Lah iya, harusnya penyelesaiannya dengan cabut terus SP3. Lah kalau ini di SP3 yang lainnya tetap jalan kan belum ada pemulihan, nggak ada restorasi. Iya betul. Gitu loh. Nah tapi saya tidak tahu apakah kemudian momentum Rizwan ini dianggap cukup bagi Jokowi untuk melegitimasi tindakannya untuk mengakhiri kasus ini atau tidak. Ini balik ke Jokowi gitu. Kalau kami, sikap kami tidak peduli apa yang dilakukan Jokowi, pokoknya kita tetap harus ya fokus berjuang, gaspol, menjelaskan kepada publik ini posisi kita. Kita tidak terbesit sedikit pun untuk mengikuti apa yang ditempuh oleh Rizwan gitu. Dan kita tidak pernah mengambil pilihan untuk mundur. Lanjut. Sempat ketemu juga nggak dengan 5 yang lain? Dan bagaimana sikap mereka setelah Pak Rizwan? Kalau yang saya temui Roy, Kurnia, Rustam, sama Rizal. Kalau ini kekeh. Kalau Butifah go. Lah justru Bang Rizal Fadilah tadi kan dia tadi pesen karena nggak bisa datang kan kemarin udah wajib lapor. Tadi kan sekalian wajib lapor. Afan, Ustadz nggak bisa datang tapi untuk ini terus gaspol, bahkan kita akan sampaikan ini peristiwanya sampai ke Pasar Pramuka begitu. Jadi kawan-kawan terus bergerak gitu. Jadi tidak kemudian dengan status tersangka itu Bu Kurnia memang beda di awal dulu. Awal-awal itu Bu Kurnia memang agak terguncang. Di awal-awal dipanggil polisi menjadi terlapor. Tapi begitu melihat situasi dan berinteraksi dan dapat pemana, sekarang udah tegar sekali. Bahkan Bu Kurnia ini yang paling berapi-api marah kepada peristiwa yang di Solo. Kenapa? Karena selama ini dia pergi ke Jogja, ke Solo, itu kan mengikuti arahan dari TPU yang dipimpin oleh Egy Sujana. Kok tiba-tiba begitu kawan-kawannya jadi tersangka, dia hanya mengambil penyelamatan untuk dirinya sendiri. Dan tidak pernah dikonsultasikan. Yang akhirnya berujung apa?
pembekuan TPU kan? Iya, Ya kan? iya. Ya kalau bahasa lainnya sih pembubaran lah katakanlah Pembubaran, begitu. iya, Iya. betul. Dan Pembubaran. langsung oleh Pak Habib Rizik ya. Lah Pak iya Habib gitu. Rizik ya. Jadi ada seleroan begini. Egy memecat Rizal dan yang lainnya, gantian dia dipecat. Walaupun bahasanya bukan dipecat. Nah, karena kalau dibekukan kan berarti tidak ada ketum lagi, tidak Iya. ada organ-organ itu. Berarti kan ya bubar, Bubar. hambar. Nah, saya kira saat ini tadi juga saya ingatkan ya saat kompres di Polda. Saya memberikan warning sekaligus mempersilahkan. Ya silakan Pak Roy, Bu Dia, kalau mau mengambil. Tapi ingat, ya itu tidak akan mempengaruhi rakyat, tidak mempengaruhi siapapun. Itu akan kembali pada pribadi-pribadi yang mengambil jalan itu. Gitu. Tapi tadi buru-buru. Oh ya tidak mungkin Pak Roy, Bu Kurnia ya. Tidak mungkin ya. Kalau memang itu yang kita harapkan. Karena kita mengawal sejak awal itu mendampingi Pak Roy, Bu Kurnia, Pak Rizal. Karena beliau-beliau ini kekeh komitmen dalam perjuangan. Kalau mau damai, ngapain ada lawyer? Datang aja ke Solo selesai. Bahkan sejak 30 April 2025 yang lalu, datang ke Solo selesai barang ini. Nggak perlu ada capek kita diperiksa, capek damping sampai jam 1, jam 2, capek kita datang ke sono sini, capek kita konsolidasi, capek kita. Nggak perlu. Nah, saya ngikutin aja. Capek ini, capek itu. Apakah kemudian perasaan Mas terhadap Pak Rizal bagaimana setelah semua kecapean yang diberikan untuk dari sisi sikap batin berkaitan dengan tujuan daripada aktivitas atau goyah ya yang dikehendaki, saya tentu saja tetap mendapatkan apa yang saya tuju dalam aktivitas itu, yakni amal. Amal kan dapat pahala, udah selesai. Tapi dari sisi bahwa banyak orang yang kemudian menggantungkan harapan kepada Rismon, yang tiba-tiba Rismon seperti itu, saya mungkin meminjam perasaan publik ya, marahlah saya. Betul. Biasa saja itu. Dan saya tidak perlu menutupi berpura-pura. Bahkan saya harus bersikap adil. Ketika saya marah pada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, saya juga harus marah pada Rismon Sianipan. Tidak boleh. Kita beda-bedakan gitu. Kenapa? Kemarahan saya bukan pada orang, tapi pada tindakannya yang ini mencederai nilai-nilai perjuangan yang sebenarnya nilai-nilai itulah yang menyebabkan semua berhimpun. Bukan uang, nilai-nilai perjuangan. Bahkan semua orang berhimpun itu menjadi korban uang. Kemarin misalnya kalau kita buka barang itu semua pada sibuk berkorban. Aku yang nyiapin ini, aku harus urunan ya, ada nyiapin setupnya, aku yang ini, nanti ada yang makan besarnya, udahlah aku yang nanggung. Masya Allah. Seperti itu. Dan sempat ada rasa haru ya, misalnya Bu Susi waktu dapat. Jadi Bu Susi itu menyampaikan ada ikatan persaudaraan yang dia merasa bahagia. Karena apa? Karena punya value yang sama, bareng-bareng berjuang, dan ya apapun kita tanggung bersama gitu. Jadi itu yang penting bagi kami ya. Kami, saya yang kawan tetap ingin membuat suatu suasana di mana setiap orang yang berjuang itu tetap mendapatkan insentif perjuangan dan tidak down atau jatuh mental hanya gara-gara ada segelintir saja yang keluar dari barisan. Biarin aja gitu. Kita tetap jalan, kita berjuang gitu. Dan tentu saja kepada seluruh rakyat, saya tidak ingin rakyat kehilangan insentif perjuangan, harapan, apalagi ya hilang mental untuk berharap saja kehilangan. Coba bayangkan kalau ada sampai orang berharap. Tadi sampai saya itu ditelepon ya DKM dari Malang, Kediri atau Malang lupa saya. Namanya Pak Marwoto atau Pak Sapa tadi. Udah lama dia mengapresiasi perjuangan kami. Tolong Pak terus berjuang gigi. Kami daerah nggak bisa apa-apa, tapi melihat perjuangan bapak-bapak di video itu kami merasa bangga, bahagia. Masih ada di Indonesia ini orang-orang yang mau berjuang. Coba bayangkan. Dan saya berulang kali mendapatkan ungkapan yang sama dari banyak orang. Misalnya saya pernah di Cibubur Ramadan ini ngisi kultum Ramadan ya. Ya sebelum itu kan saya dari maghrib buka bersama sampai Isya karena menghindari macet. Sepanjang jeda itu ngobrol, itu diceritakan juga betapa besar harapan di akar rumput tentang narasi perubahan perjuangan. Nah itu yang paling penting. Kami nggak peduli kehilangan banyak orang, tapi kami nggak mau kehilangan value perjuangan. Kalau dalam puisinya Taufik Ismail, memang demikian adanya. Hadi. Ya, memang demikian adanya Hadi. Dalam perjuangan selalu ada bla 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 bla, ya kan? Iya. Saya jadi teringat tuh ke puisi. Saya ingin tanya satu hal lagi. Dokter Tipa,
Dr. Tipa relatif tidak berada dalam Naungan kami, ya. naungan ya teman-teman. Apakah kemudian nanti Dr. Tipa merasa sendirian, tidak ada lagi ini, atau teman-teman masih tetap memberikan apalah Saya tidak namanya? tahu ya, karena memang sebelumnya kan Rismon itu menjadi salah satu ikon RRT ya, Iya betul. Rismon Roy Tifa gitu. Tapi begitu hilang satu R kan menjadi RT kan. Iya betul. Nah, walaupun kalau kita kaitkan dengan yang lain sebenarnya saya tidak pernah menganggap ada pembedaan, semuanya pejuang. Iya. Mau Rismon Roy Tifa juga pejuang sebelumnya ya, Rismon. Mau Kurnia, Rizal juga pejuang. Bahkan sebenarnya gawe awal perjuangan itu justru yang gagasi adalah Rizal Fadilah dan Kurnia Royani dengan TPU-nya, karena dialah yang mengirim surat ke UGM, dia yang mengirim surat ke Jokowi, difasilitasinya Roy Tifa ke UGM termasuk ke Solo. Ke Solo kan nggak ikut mereka. Ke UGM itu karena suratnya yang dikirim oleh Rizal Fadilah. Iya. Jadi memang semua punya peran. Menurut saya tidak pernah menganggap yang ini lebih punya peran, ini punya peran. Bahkan saya sempat ingatkan pada Pak Roy dalam sebuah kesempatan rapat, Pak Roy, ingat ya, jangan sampai kita terjebak chauvinisme, jangan terjebak dengan etnosentris. Kita menganggap kita yang lebih berjuang, lebih punya peran, lebih daripada yang lain. Kita semuanya sama berjuang. Karena saya ini kan tidak ansih mulu memberi nasihat hukum ya, karena kita sama saudara muslim, nasihat-nasihat agama ya sering saya sampaikan. Bahkan saya itu sering dikomplain awal-awal karena belum tahu. Kalau kami bareng-bareng foto, saya kan menghindar karena saya punya pandangan nggak boleh foto dengan non mahram, ihtilat tanpa udzur. Jadi ya kadang beberapa aktivis awal-awal nggak, tapi sekarang udah paham kan. Sekarang kalau Pak Aka nggak mau foto nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa, biasa. Nah itu bagian dari apa ya? Ya karena saya ingin hadir itu benar-benar membawa visi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kalaulah ada orang punya value lain yang saya hormati, tetapi value saya tetap harus saya sampaikan, dan saya tetap tidak merubah diri saya walaupun saya tetap berinteraksi dengan banyak orang dan banyak kalangan. Sampai kemarin ada satu peristiwa di Mas Eros. Bikin acara buka bersama, mempersilakan saya memberikan penyampaian di tengah senior-senior yang lain. Pengantarnya apa? Ini HTI ini, tapi saya nggak peduli dia mau HTI, mau apa kek, yang jelas dia berjuang. Dia persilakan saya untuk bicara hukum. Artinya apa? Memang akhirnya orang itu akan menerima itu bukan karena latar label, tetapi perjalanan hiduplah yang akan menjadi kolateral dia, atau bahasa lainnya track record yang akan dinilai. Misalnya di PIK 2, saya dituduh anti Cina karena Guan kan Cina. Tapi begitu saya bela Charlie Chandra yang juga notabene anti Cina yang dizolim oleh Guan, hilang semua tuduhan-tuduhan itu. Maka sampai ada yang bilang, ya, sekarang begini, berapa rupiah sih yang dikorupsi HTI? Berapa kamu dirugikan? Negara di mana koruptor HTI? Coba sekarang siapa yang berani itu sama PIK 2? Ada nggak yang sebenarnya? Walaupun saya tidak mau mengungkap itu, tapi kan kalau saya lihat video saya, iya juga kayak gitu. Pernah saya dikeroyok sama preman-preman di PIK 2 gara-gara mau demo itu. Tapi saya bahagia saja begitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pendampingan hukum ini ya, kalau saya value-nya adalah bagian dari dakwah beramal, sehingga saya tidak pernah kecewa dengan tindakan apapun yang diambil oleh orang-orang sekeliling saya. Bahkan hingga katakanlah kalau semua orang meninggalkan saya tidak pernah kesepian karena saya beredar berdasarkan amal dan tujuan ridho Allah yang saya yakini. Adakah kalimat yang ingin Mas sampaikan secara tidak langsung buat Pak Rismon? Silakan. Setiap jalan pasti akan membimbing orang yang menempuh jalan itu pada tujuan. Jika ada orang yang memang tidak menempuh jalan konsisten di jalan itu, memang dia tidak punya tujuan di jalan itu. Sehingga saya tidak pernah merasa kehilangan dengan orang-orang yang keluar dari jalan, dan saya juga tidak pernah merasa makin besar percaya diri karena banyak orang yang ada di jalan perjuangan. Tapi saya menghimbau kepada semua orang, setiap orang pasti beramal dan akan mendapatkan konsekuensi amal. Saya himbau kepada yang lainnya, Pak Roy, Bu Kurnia Royani, Pak Rustam Effendi, kemudian Pak Rizal Fadilah, termasuk Bu Tifa, amanah dan konsistenlah dalam perjuangan. Insya Allah Allah akan menolong kita semua. Begitu, Kang. Terima kasih. Sama-sama. Sobat Malilog, dalam sejarah panjang manusia, keberanian bukan diukur dari seberapa keras seseorang memulai perjuangan.
Keberanian diukur dari seberapa lama ia mampu bertahan ketika tekanan datang dari segala arah. Seorang filsuf Yunani, Romawi, Seneca, pernah mengingatkan, kesetiaan pada prinsip adalah ujian paling berat ketika keuntungan pribadi mulai berbicara. Dalam tradisi Islam, pesan itu bahkan jauh lebih tegas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Istiqomah, keteguhan dalam memegang keyakinan, bukan sekadar slogan moral. Ia adalah ujian yang membuat seseorang tetap berdiri bahkan ketika semua orang mulai mundur. Imam besar Islam Al-Ghazali pernah menulis bahwa istiqomah lebih berat daripada 1000 karomah. Artinya, tetap konsisten pada kebenaran jauh lebih sulit daripada melakukan hal-hal yang terlihat heroik. Karena itu, dalam setiap pertarungan gagasan, baik di dunia politik, hukum maupun ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan diingat sejarah bukanlah siapa yang paling keras berbicara. Sejarah hanya mencatat satu hal, siapa yang tetap berdiri ketika badai datang. Dan di titik itulah, kebenaran akhirnya akan menemukan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kang. wabarakatuh. Thank you.